Terima kasih, Bapak dan Ibu sekalian. PMI dalam proses ini terus menjalin hubungan dekat dengan seluruh palang merah di dunia yang hampir seluruhnya kan terlanda wabah ini. Jadi kami 2 pekan sekali ada conference call, kemudian hampir tiap minggu ada komunike, ada satu update dari masing-masing negara. Menarik bahwa dari seluruh, kebetulan tadi juga mendapat cerita yang sangat baik dari kedua dubes kita. Saya kira tidak ada satu negara pun yang merasa aman, karena bahkan Cina pun mengalami satu ancaman atau tekanan kemungkinan second wave. Singapura juga sedang sangat hati-hati karena gelombang keduanya dikhawatirkan akan muncul. Pun Amerika yang sangat besar dan sangat mapan dari sistem. Nah, karena itu kesimpulan kita adalah dari diskusi dengan rekan-rekan sesama gerakan Palang Merah, sukses itu artinya sukses pencegahan. Karena obat belum ditemukan, vaksin belum ada. Jadi tidak bisa dicegah dengan vaksin, tapi juga belum bisa diobati dengan obat yang sekarang masih dalam proses clinical study. Jadi itulah pandangan kita Palang Merah seluruh dunia. Dan bagaimana di Indonesia, PMI itu mandatnya adalah sebagai yang disebut auxiliary government institution. Jadi memang lembaga kuasi pemerintah. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018, pelaksana kegiatan Palang Merah adalah 2. Nomor 1 pemerintah, nomor 2 gerakan Palang Merah. Nah, kami di sampingnya pemerintah terus-menerus mendukung apapun yang dikerjakan pemerintah. Nah, fokus kita di sini adalah 3. Nomor 1, melakukan edukasi dan komunikasi risiko. Dari awal Januari kita sudah mulai menyebar leaflet, menggunakan medsos, menggunakan segala network untuk mengatakan waspadalah karena Indonesia hanya soal waktu. Karena itu dari sekarang siap-siap dengan masker, siap-siap dengan cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Itu terus kita lakukan sampai sekarang. Kita gunakan mobil-mobil unit PMI untuk woro-woro keliling kampung, terus memberikan penjelasan pada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, fokus kita adalah melakukan prevensi atau pencegahan yang bisa kita lakukan karena kita sadar bahwa virus ini menyebar lewat tempat-tempat umum, maka dilakukan penyemprotan disinfektan di seluruh tempat umum. Kita kerjasama dengan Dewan Gereja, dengan Dewan Masjid, dengan Walubi, dengan Parisada Hindu Dharma untuk menyemprot rumah ibadah, kemudian sekolah-sekolah, kita kerjasama dengan dinas-dinas pendidikan di daerah, ke pelabuhan, ke terminal, semuanya kita semprot. Sekarang kita masuk ke jalan-jalan besar dengan melakukan satu penyemprotan di jalanan. Meskipun orang mengkritik kan tidak tahu virus ada di mana, kenapa disemprot jalanan. Ya karena kita tidak tahu, maka kita sikat aja semua gitu. Jadi lebih baik katanya overreaktif daripada tidak bereaksi apapun. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menyiapkan servis ambulan dan darah. Karena mulai muncul di banyak daerah, pasien tiba-tiba atau orang tiba-tiba pingsan, tidak ada yang menolong. Dan selalu orang larinya ke PMI karena PMI dianggap bisa menangani hal-hal yang sangat sulit ketika bencana. Begitupun ketika ada jenazah, di beberapa kota mulai muncul isu tidak ada yang berani memakamkan. Nah ini kita menyiapkan bantuan ini dengan modifikasi ambulan, melatih para relawan dengan segala macam perlengkapannya. Nah sekarang ini kita masuk ke area keempat, yaitu menyiapkan bantuan sosial karena sudah mulai terasa bahwa dampak dari COVID ini akan juga menyerang atau hit ekonomi. Itu kurang lebih yang kita kerjakan dan sejauh ini kita fokus pada supporting dari segi pencegahan dan edukasi terus sambil menjadi penjaga terakhir dari kebutuhan bantuan ambulan dan juga layanan-layanan kesehatan lainnya. Ya. Pak Dirman, kalau kita bicara edukasi ini kan menyangkut kedisiplinan ya. Menurut PMI edukasi cukup berhasil atau ada kondisi lain? Mengingat kadang-kadang orang kita kan bosenan nih, awal-awal mungkin masih rajin lah cuci tangan, bla 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 begitu kan. Ini kita udah sebulan lebih nih. Kira-kira efeknya gimana edukasi yang dilakukan oleh PMI kepada masyarakat? Ya, kita tadi senang mendengar cerita dari Turki dan dari New Zealand ya dengan karakter masyarakat yang lebih bisa disiplin.
Tapi kita tidak bisa juga terus menangisi keadaan kita kan. Yang penting kita lakukan saja. Kalau kita tahu dilakukan pun tidak disiplin, apalagi tidak dilakukan. Jadi terus saja kita lakukan dan tidak bosan-bosannya. Kita punya 500 cabang seluruh Indonesia. Kita punya hampir 1,5 juta relawan yang terus bekerja. Dan kita juga bekerja sama dengan TNI, dengan Polri, dengan Marinir, dengan Pramuka untuk melakukan ini semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Dirman.